Kasus pembunuhan berantai dengan 9 korban terungkap setelah ditemukan 3 orang meninggal di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Mirisnya kebanyakan korban masih kerabat tersangka. Lantas benarkah kasus ini dilatari oleh motif ingin menguasai harta korban? Inilah Top Review. Hari Kamis 12 Januari lalu, warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dihebohkan dengan peristiwa penemuan 4 orang dalam satu rumah, tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa. Selain itu, juga ada anak kecil. 2 orang diketahui meninggal dunia di lokasi, sementara 2 orang dalam kondisi mulut mengeluarkan busa dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kejadian berawal saat warga akan membangunkan korban. Saat pintu dibuka, warga terkejut melihat para korban terkapar dengan kondisi pada bagian mulut mengeluarkan busa. Pada saat ditemukan di dalam rumah, ada 5 orang penghuni, terdiri dari 3 pria, 1 wanita dan 1 anak kecil. Namun anak kecil tidak mengalami keracunan. 3 korban ditemukan di ruang tamu, sedang 1 korban ditemukan di dalam kamar. Mau bangunin, akhirnya pas sudah dibuka pintunya udah pada terkapar semua, 4 orang, cewek 1, cowok 3, sama anak kecil. Kalau anak kecilnya sih udah nggak kenapa-napa, cuman yang ini cowok aja sama cewek gitu. Jadi 4 orang, 5 orang sama anak kecil. Itu kondisinya gimana Pak pas pertama kali ditemukan? Kondisinya udah pada ngebusah mulutnya. Yang tahu yang ngebuka pintu udah pada ngebusah katanya. Langsung lah manggil tetangga, akhirnya manggil ke pihak puskesmas minta dibawain ambulan. Ami, pemilik warung, saat ditemui pada Senin siang mengatakan sebelum kejadian, salah seorang korban sempat membeli 5 saset kopi hitam di warungnya. Bahkan semua korban sempat menumpang menonton televisi di rumahnya. Dan Ai Maimunah yang menjadi korban tewas dalam peristiwa ini sempat menyatakan bahwa akan dijemput oleh suaminya untuk pulang kampung ke Cianjur, Jawa Barat. Dia ditemukan terkapar di rumah itu, beli apa Mak di warung ini Mak? Kopi kapal api 5 set, galon. Jam berapa sih? Setengah jam habis sholat maghrib tuh. Udah pulang. Nggak lama itu si Teteh Yani nonton sinetron. Pulang setengah 7. Mau ajan pulang dia ke kontrakan. Udah. Pada Kamis malam, 1 korban lagi meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tipe D di Bantar Gebang, Kota Bekasi atas nama Ai Maimunah. 2 pasien lainnya yakni pasien dewasa dan anak masih dalam perawatan. Korban meninggal kemudian dibawa ke kampung halamannya di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Cianjur. Ketiganya langsung dimakamkan secara berjejer usai disolatkan. Keluarga korban meminta kepolisian agar kasus ini segera diusut, mengingat kematian seluruh korban sangat janggal. Terlebih, suami korban saat kejadian langsung menghilang, sehingga pihak keluarga korban menduga kematian seluruh korban ada yang sengaja meracuninya melalui minuman kopi. Dari Bapak Curiga saya. Curiga ya? Curiganya kenapa? Curiganya itu diracun itu sama apa? Bapak tirinya itu. Dia menimproses kalau ada tangkap aja dia. Bahkan dia kalau ketemu temuin saya dulu gitu. Sekarang bapak tirinya ini udah menghilang atau gimana? Hilang, nggak ada. Kabur di. Dari hasil penyelidikan, petugas memastikan adanya tindak pidana dalam peristiwa yang menewaskan 3 orang tersebut. Dari kasus Bekasi ini juga terungkap kasus pembunuhan berantai dengan jumlah korban mencapai 9 orang dengan lokasi di Cianjur, Garut, dan Jawa Barat. Terkait kasus ini, Polda Metro Jaya menangkap para pelaku. Dalam rilis video penangkapan, aparat menangkap 2 pelaku di rumahnya masing-masing di kawasan Babakan Mande, Cianjur, Jawa Barat tanpa perlawanan. 2 tersangka yang ditangkap adalah Wowon dan Solihin alias Duloh. Keduanya merupakan kerabat karena tersangka Wowon menikahi keponakan dari Solihin alias Duloh. Sedangkan 1 tersangka lagi adalah Dede Solehudin yang sekarat dan dirawat di rumah sakit pasca kejadian di Bekasi. Kemudian berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, malam itu juga kami tangkap 2 orang di Cianjur.
Dari 2 orang Cianjur, ternyata 1 orang ini atas nama Dede yang ada di rumah sakit Bantar di Bekasi, RSUD Bantar Gebang, kita pindahan ke Ramat Jati, ternyata ini juga tersangka. Ternyata tersangka atas nama Dede ini mengkompulir dana-dana yang diperoleh dari para TKW yang ada di luar negeri. Ya, berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat nanti kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan lain sebagainya. Ada penggandaan uang. Polisi membeberkan urutan kematian 9 korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Korban awal adalah 2 perempuan bernama Siti dan Farida yang merupakan ex tenaga kerja wanita atau TKW. Modusnya, tersangka Wawon menyuruh Noneng yang merupakan mertuanya untuk mendorong Siti ke laut di Surabaya hingga tewas. Jasad Siti kemudian ditemukan warga dan dimakamkan di Garut. Sementara Farida dibunuh dan dikuburkan di dalam lubang di sebuah rumah tersangka di Cianjur. Korban berikutnya adalah Noneng yang dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Setelah Noneng tewas, Wawon kemudian menghabisi nyawa Wiwin yang merupakan istrinya dan anak dari Noneng. Jasad Noneng dan Wiwin kemudian dikubur dalam lubang yang sama. Selanjutnya, Duloh membunuh Halimah yang saat itu berstatus sebagai istri Wawon. Setelah dibunuh, Halimah dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan di kampung halamannya di Cilicin. Setelah itu, Wawon menikah dengan Maimunah yang merupakan anak dari Halimah. Dari pernikahan ini, keduanya memiliki 2 anak, yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu kemudian dibunuh oleh Duloh di Cianjur dan dikuburkan dalam sebuah lubang di samping rumah Wawon. Selanjutnya, Wawon dan Duloh melanjutkan rangkaian aksi pembunuhan di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di sini, 3 orang dibunuh dengan cara diracun dan dicekik, yakni Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Riswandi. Di lokasi ini, 2 orang selamat atas nama Neng Ayu dan Dede Solehudin. Belakangan, Dede jadi tersangka. Tim dari Polda Metro Jaya yang terdiri dari kedokteran forensik, Apsifor, dan tim lapor menindaklanjuti temuan 3 kerangka manusia diduga menjadi korban pembunuhan berantai yang dilakukan 3 tersangka Wawon, Solihin, dan Dede di Cianjur, Jawa Barat. Olah TKP kali ini untuk mengidentifikasi 3 kerangka manusia yang terdiri dari kerangka anak kecil yang diperkirakan berusia 3-5 tahun yang ditemukan di rumah tersangka Wawon. Kemudian 2 kerangka dalam 1 lubang yang diduga atas nama Noneng dan Wiwin di rumah tersangka Solihin. Artinya di sini kita melaksanakan misi kemanusiaan juga ya, rekan-rekan sekaligus, agar ini tidak ada lagi yang menjadi korban dan tersangkanya harus kita tangkap secara tuntas kalau memang ada. Kemudian terkait dengan motif kita harus dalami juga, apakah ini hanya motif ekonomi, tetapi kalau hanya motif ekonomi kenapa harus ada 2 orang anak di bawah umur, balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu, ini yang harus dikorbankan oleh mereka. Uang yang terkumpul berapa Pak dan untuk apa? Ini yang harus kita dalami ya. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Meski sudah ada 3 tersangka, kasus ini masih menyisakan pertanyaan. Sebab di rumah tersangka ditemukan lubang baru yang diduga akan menjadi tempat mengubur korban.